Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Devi Nur Febrianti, NIM 202141026, menjelaskan tentang sejarah hukum Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. Hukum Islam ada di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini, sekitar abad ke-8 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Pada akhir abad ke-16 atau 1596, organisasi perusahaan dagang Belanda atau yang biasa disebut dengan VOC merapatkan kapalnya di Indonesia untuk berdagang. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, tujuan itu berubah haluan untuk menguasai kepulauan Indonesia. Posisi hukum Islam di zaman VOC ini berlangsung demikian selama kurang 2 abad lamanya, yaitu pada tahun 1602 sampai 1800. Waktu pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda menguasai sungguh-sungguh kepulauan Indonesia. Sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah. Namun perubahan itu dilaksanakan secara perlahan, berangsur-angsur, atau bisa disebut dengan sistematis. Pada masa Belanda ini di Indonesia telah dikeluarkan 3 teori mengenai hukum Islam, yaitu teori receptio in complexio, yang kedua yaitu teori recepti, yang ketiga atau yang terakhir disebut teori recepti exit atau recepti contrario. Teori receptio in complexio adalah periode di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Berarti hukum Islam ini sudah dikenal dan dipraktekkan di teori ini. Lanjut yang ke teori kedua yaitu teori resepti, yaitu ada Belanda memperlemah untuk hukum Islam sendiri, yaitu pada periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang dikenal dengan teori resepti adalah periode di mana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Semua ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam tersebut. Di teori selanjutnya yaitu teori recepti exit atau recepti contrario, yaitu pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Yaitu kalau teori recepti exit itu berlawanan dari teori resepti. Kalau teori resepti itu yang unggul itu teori adatnya, hukum adatnya. Terus hukum Islam ada di bawahnya. Tapi kalau di teori resepti exit ini hukum Islam berada di atas, terus hukum adatnya berada di bawah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangannya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran bisa dituliskan di e-learning yang sudah disediakan, form diskusi yang sudah disediakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.